Enak senang. Besok mau lagi. Mas Mau. Mau. Besok mau lagi. Oh. dapat makan siang bergizi ini gimana, Dek, menurutmu? Enak, senang. Ini menunya apa? Ayam, sayur, sama daging. Minumannya apa? Susu. Buahnya? Senengnya gimana dapat makan siang gratis? Nggak perlu makan dulu, tetap makan lagi. Dapat makan siang gratis gimana? Enak. Enak? Enaknya gimana? Menunya apa? Menunya apa ini tadi? Ayam, Terus? Sayur? sayur, sama tahu. Minumannya? Susu. Dapat ini seneng nggak? Senang. Senengnya gimana senengnya? Bahagia. Aslihi Sayrun Bil ardi Samai Anti covid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ini 1386 hari ini ya. Nah, terus untuk kegiatan yang sudah dipersiapkan di tempat lain, ada yang ada di Kalidawir, ada yang di Beji, tetapi hari ini masih di Al-Azhar. Informasinya dari Jawa Timur untuk kegiatan serentak ini ada 3 kabupaten termasuk Kabupaten Tulungagung, Magetan dan Bojonegoro. Teman-teman semua, mudah-mudahan program Pak Presiden Pak Prabowo ini nanti bisa berjalan di Kabupaten Tulungagung. Memang ini kan masih awal-awal, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak ini juga tercukupi semua. Pelaksananya dari mana? Hari ini? Pelaksananya dari Badan Gizi Nasional kerjasama dengan Pondok Al-Azhar. Cuma Al-Azhar aja Pak hari ini. Ya, hari ini Al-Azhar saja. 1.300 itu hanya santri atau juga pelajar di gedung Al-Azhar? Santri. Santri aja saja. ya berarti. Ya. Kalau tanggal 13 itu nanti meliputi 25 sekolah di sekitar pondok. Yang tanggal 13. Jumlah seluruhnya 3.470 ya. Kalau Pak Tri, secara spesifik ini harapan dampaknya pada siswa sendiri apa sih Pak program ini Pak? Ya, ini sebenarnya dampaknya sangat luas ya. Ya, kita kaji dari sisi ekonomi ya. Dari ekonomi tentu saja akan menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi. Ya. Terus juga banyak tenaga kerja yang diserap. Yang di dapur sini ada aja 47. Belum nanti muncul pelaku-pelaku usaha muda untuk pemenuhan kebutuhan, karena kan yang dibutuhkan juga banyak ya, termasuk untuk dukungan buahnya, termasuk dukungan lauknya, ya termasuk mungkin berasnya, termasuk susunya. Itu di sisi edukasi tadi kita juga melihat bersama-sama kebersamaan. Saat mau memulai makan juga doa bersama. Ini dari edukasi ini juga sangat membangun karakter, terutama di anak didik yang seusia SD, SMP. Yang tadi bahkan ada tip khusus dari Pak Yai, doa agar kita dihindarkan dari penyakit. Ini semuanya saya belum bisa, Manjiran paling juga baru dengar ini. Ya nanti belajar ke Pak Yai.
Terus di sisi lain, selain edukasi, ya tentu saja dengan gizi yang cukup, ini pertumbuhan, perkembangan otak ini diharapkan nanti saat kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 akan tumbuh ya generasi baru yang memang diharapkan oleh bangsa. Ada kendala Pak di tahap awal ini Pak? Kalau kendala saya kira pasti ada ya, sedikit atau kecil atau besar pasti ada, tapi alhamdulillah ini kendalanya tidak begitu nampak ya, karena memang di tahap awal itu masih belum keseluruhan, masih sekitar 1.386 dan saya yakin pasti akan terus dievaluasi sampai nanti sempurna. Pasokan bahan baku sendiri rencananya gimana? Pasokan bahan baku sendiri ini kita mengajak dari Dinas Ketahanan Pangan yang memang juga terus memonitor ya distribusi jalannya bahan baku. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala, mudah-mudahan tidak ada lah. Dan tidak ada kendala. Jadi teman-teman semuanya untuk bisa dikontrol apakah bahan yang disiapkan ini sudah bahan berstandar yang terbaik. Itu adalah bagian yang terpenting. Yang kedua, anak-anak harus diedukasi bahwa apa yang sekarang dikonsumsi harus disyukuri, diedukasi sehingga penyiapan, pelaksanaan makan bergizi gratis dari pemerintah ini adalah ada edukasi yang sangat tinggi sekali, yaitu pembentukan karakter anak, syukur kepada yang didapatkan hari ini. Kemudian anak-anak akan bisa fokus, sehingga diharapkan anak-anak itu fokus untuk peningkatan akademiknya, sehingga program ini sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak bisa fokus peningkatan akademiknya. Yang membuat pondok kemudian mengajukan diri apa? Karena memang sudah berpengalaman memberikan makan kepada santrinya atau gimana? Ya, karena kami punya gambaran bahwa Indonesia ini membutuhkan peran pesantren menyiapkan generasi yang terbaik. Nah, salah satu caranya adalah kita kolaborasi, sinergi. Kebetulan ketika pemerintah punya program, maka pesantren menyiapkan diri. Karena pesantren itu adalah bagian yang selalu mendampingi bagaimana ketika pemerintah akan memberi yang terbaik untuk generasi kita, maka kita wajib untuk langsung berkomitmen mendukung. Jadi kami berkomitmen mendukung program ini dengan baik. Personil dapur umum berapa? Personil dapur umum keseluruhan 47 itu berjalan pada tanggal 13 Januari besok. Untuk hari ini tanggal 6 hingga tanggal 10, tanggal 10 itu hari Jumat ya, itu baru 24 karena memang kita baru sepertiga ada separuh lebih. Hari ini kita baru 1486. Untuk tanggal 13 kita akan berjalan di angka 3.480-an, sekitar itu. Ya. Kita sebenarnya ingin mengajukan sampai angka 3.600, tapi mungkin karena jangkauan yang lebih dari 2 kilo kita tidak harapkan. Kemudian sasaran sekolah itu ada 25 sekolah. Salah satu sasaran sekolah yang terdekat adalah SMA Katolik, maka kemudian ada kebersamaan SD Kedungwaru, SD di Ketanon, SD di Rejo Agung, dan beberapa sekolah swasta yang di sekitar sini, termasuk ada yang mungkin agak dekat di Banguan, itu beberapa sekolah. Sehingga di sekitar pesantren Al-Azhar itu kalau dihitung semuanya itu bisa 2 dapur seharusnya. Jadi 2 dapur. Itu hanya dalam radius 3 kilo, itu sudah 2 dapur. SMA 1 nggak kita masukkan karena ya kita pilih yang SMA Katoliknya. Kayak gitu. Dari makanan kita fokus kita diminta untuk melakukan sampling dan uji cepat gitu, untuk memastikan bahwa makanan ini yang dibagikan ini makanan baik, aman gitu untuk konsumsi. Jadi nanti kita akan
pengawal membantu untuk ujinya. ujinya. Itu setiap hari nanti dari petugas di BPOM ready di masing-masing wilayah untuk melakukan sampling setiap hari. Untuk Praktisnya gimana? untuk sementara ini kita instruksinya itu nanti kita akan ada tidak setiap hari kita sampling di beberapa tempat Oh gitu. distribusi nanti. Hari ini yang disampling berapa Pak? Hari ini kita satu sih. Satu maksudnya satu Satu tempat satu satu titik tempat, satu distribusi titik. aja. yang disampling berapa menu? Satu aja. Kita itu satu paket itu nanti semuanya kita uji. Oh gitu ya. Yang ada di satu paket untuk per orang. Terkait dengan menu yang untuk anak berkebutuhan khusus bagaimana Pak? Ini tadi infonya memang ada menu yang tidak cocok untuk anak berkebutuhan khusus yang dibagikan. Kalau untuk menunya mungkin dari bagian yang lebih paham terkait itu. Dan itu juga nanti kita uji. Kita ujinya ya tetap seperti ada di pedoman kita gitu. Jadi kalau makanan ini ujinya apa saja. Kalau protokolnya dari BPOM apa Pak? Kaitannya sama makanan yang disajikan ke siswa itu. Misalnya begini, apakah ini tidak boleh ada kandungan bora, kandungan apa segala macamnya lah. Di samplingnya bagaimana itu teknisnya? Aman dikonsumsi aja atau bagaimana? Aman dikonsumsi kita ada standar ujinya itu dari Permenkes ya. Permenkes itu standar. Kalau untuk makanan itu kita itu ujinya itu ada formalin, boraks, pengawetnya itu dan pewarnanya itu ada metanol lilo sama satu lagi. Itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Sekecil apapun ya. Ya. Iya.